Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Amma ba'd. Wassalamu Allah, mari kita lanjut kembali ta'lim kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mendapatkan informasi gambaran bahwa Allah sudah menjadikan agama ini sebagai agama yang benar menurut Allah, bukan menurut kita manusia. Ya. Karena itu yang harus coba kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengamalkan agama yang benar ini, ya, dengan sebenar-benarnya. Karena itu masalah muslimin Allah, mari kita coba kuatkan pemahaman kita tentang doktrin inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama benar di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi dengan sebuah pemahaman bahwa tidak ada keyakinan yang ada di alam semesta ini yang bisa dianggap benar kecuali agama Islam. Berarti apa? Kita menolak paham pluralisme, menganggap semua agama itu dikatakan benar. Kita juga menolak sinkritisme, memadukan ajaran agama yang ada, kemudian diambil yang terbaik dari agama itu. Tidak, kita semua menolak, menafikan keyakinan itu, dan kita harus yakin bahwa yang benar itu hanyalah agama Islam. Karena itu yang jadi PR bagi kita semua adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan, ya, doktrin inna dina indallah Islam itu dalam kehidupan kita. Karena di ayat yang berikutnya, di ayat yang ketiga dari surat Al-Maidah, Allah dan dengan tegas menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Al-ayah. Allah dengan tegas menyatakan bahwa Allah sudah ridho menjadikan Islam sebagai agama untuk umat manusia. Karena yang perlu kita coba cermati adalah apakah memang kita bisa ridho dengan apa yang Allah pilihkan untuk kita. Dimana kalau kita tidak ridho itu, maka Allah melontarkan sebuah pertanyaan, afa ghayra dinillahi yabhun walau aslama man fis samawati wa ta'an wa karha wa la yurja'un, di dalam surat Al-Imran ayat 83. Apakah selain agama Allah, ya, kalian itu yang kalian cari, ya. Padahal di alam semesta ini semua yang Allah ciptakan, semua makhluknya itu secara sukarela maupun dengan keterpaksaan mereka sudah tunduk patuh terhadap Allah. Ta'an wa karha wa ilaihi yurja'un, ya. Ini sebuah doktrin yang perlu kita paham. Jadi maka PR-nya adalah apakah kita bisa menerima ketentuan agama ini atau tidak. Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Karena itu yang jadi PR bagi kita semua. Mari kita coba kondisikan, kita tarbiyah diri kita untuk bagaimana kita bisa ridho dan apa yang Allah pilihkan untuk kita jalani. Assalamualaikum. Persoalannya adalah apakah kita bisa ridho dengan pilihan Allah? Padahal kalau kita coba renungkan, kita cermati bahwa kita sebagai manusia itu memiliki karakter, dia tidak mau diatur oleh siapapun. Dan seringkali pemahaman kita, keterbatasan pemahaman kita beranggapan kita makhluk yang merdeka, makhluk yang bebas. Padahal kalau kita lihat perspektif Allah, ya, kita itu makhluk yang diciptakan dalam keadaan dhaif, lemah. Coba lihat di dalam surat An-Nahl, ya, ketika Allah menceritakan, memberikan ilustrasi bagaimana proses kejadian kita, Allah sudah memberikan sebuah informasi kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah sudah memberikan informasi pada kita bahwa Allah setelah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Bukan hanya tidak tahu apa-apa, tapi dalam kondisi lemah. Kemudian Allah memberikan perangkat hidup, ya, yang berupa pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur. Apa artinya? Ya, kita dituntut oleh Allah untuk bisa memahami ketentuan yang Allah tetapkan untuk kita semua. Jadi kita harus bisa mempergunakan pendengaran kita, bisa mempergunakan penglihatan kita, bisa mengungsikan lisan kita, hati, dan perasaan kita untuk melakukan hal-hal yang bisa mengarahkan kita untuk bisa memahami makhluk yang faham dan mengerti akan aturan hidup yang telah digariskan oleh Allah SWT.
Karena itu dikuatkan oleh Allah dengan sebuah sikap ya, bahwa Allah sudah ridho ya menjadikan Islam sebagai agama yang dianut oleh umat manusia. Karena itu masyarakat muslimin Allah, kita harus ingat ya, kira-kira bagaimana sih kiatnya, bagaimana Rasulullah sudah memberikan contoh, memberikan teladan pada kita untuk senantiasa secara istiqomah, bagaimana kita terdoktrin dengan kalimat raditu billahi robba, ya Allah aku ridho menjadikan engkau sebagai Rabbku, wabil islami dina, dan aku ridho menjadikan Islam sebagai agama, wabil Muhammad Rasulullah, dan aku ridho menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah, sebagai guru yang mengajari kehidupan dalam keseharian kita. Karena itu suka atau tidak suka, kita harus ingat bahwa kita itu makhluk yang tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Karena itu diabadikan, dikuatkan dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini yang menjadi PR bagi kita semuanya. Itu monggo ya, kita harus punya manajemen yang jelas dalam proses pencarian kita untuk bagaimana kita bisa melihat agama ini dengan penglihatan yang sebenar-benarnya, adalah bagaimana kita selalu melibatkan Allah di dalam bagaimana kita mengenal Allah, ma'rifatullah ya. Karena itu ya memang kaidah seperti itu, araftu rabbi birabbi, saya kenal Tuhanku dengan pertolongan Tuhanku. Laula rabbi ma'araftu rabbi, laula rabbi ma'araftu birabbi, andaikan ya bukan karena pertolongan Tuhanku, sudah dipastikan aku tidak akan bisa mengenal Tuhanku. Nah, itu monggo ya kita pergunakan maroji ya, referensi yang Allah sudah gariskan untuk kita pegang, yang kita pakai ya, ini apa, Al-Quranul Karim. Mari sudah kita lihat ya bagaimana Rasul sudah memberikan sebuah pernyataan, inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wassaru umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu ada seperangkaian yang perlu kita pahami. Jadi kitab yang paling valid ya, informasi yang paling jujur adalah Al-Quran. Dan sebaik-baik bimbingan itu bimbingan yang berasal dari baginda Rasulullah SAW. Dan sejelek-jelek perkara itu perkara yang ada perkara-perkara baru yang tidak bersumber kepada ajaran yang benar, tidak bersumber kepada ajaran yang diajarkan baginda Rasulullah SAW. Dan bid'ah itu adalah kesesatan yang akan bisa mengantarkan kita kepada neraka. Karena masalah muslimin Allah, kita bersinergi ya, monggo ya. Ini PR yang menjadi tanggung jawab kita sebagai asatidz ya, sebagai guru ya, di Baitul Izzah itu tidak mudah. Jadi kita jangan berasumsi, beranggapan bahwa kita cukup hanya sebatas mengajar, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelajaran, tetapi bagaimana kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi setiap murid-murid yang kita ajarkan. Ya, karena itu Allah sudah memberikan sebuah nasihat pada kita yang diabadikan dalam surat As-Saff ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kamu hanya pandai bicara, pandai ngomong tetapi tidak bisa mengamalkan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah orang yang hanya pandai ngomong tetapi tidak pandai mengamalkan, tidak pandai memberikan contoh dalam kehidupan. Semoga ini menjadi renungan kita. Insyaallah nanti ke depan akan kita sambung lagi tentang bagaimana ya upaya kita untuk menjadikan diri kita orang muslim yang sebenar-benarnya dan menjadikan diri kita orang yang mutakin, karena sudah terproses, terasah dengan doktrin-doktrin agama ini. Mari kita ucapkan yang banyak hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.